Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah asinkronus mata kuliah komunikasi kesehatan pada hari ini. Materinya tentang perencanaan program komunikasi kesehatan. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi, tujuan, dan tipe perencanaan komunikasi kesehatan. Yang kedua, perencanaan komunikasi kesehatan yang efektif. Yang ketiga, perumusan perencanaan komunikasi kesehatan. Untuk definisi perencanaan komunikasi kesehatan, yaitu aktivitas untuk mengembangkan strategi menyeluruh dari komunikasi kesehatan untuk mencapai tujuan. Jadi, perencanaan komunikasi kesehatan ini bisa dibilang dia tahap yang hampir akhir dalam sebuah program. Jadi sebelumnya kita sudah mengantongi data masalah jenis-jenis masalah kesehatan yang akan ditangani. Kemudian kita juga sudah mengantongi data masalah apa yang akan ditangani, gitu, masalah yang diprioritaskan. Kemudian ini adalah salah satu strategi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut, yaitu dengan cara komunikasi kesehatan. Nah, karena sudah diputuskan kita ingin mengatasi masalah kesehatan tersebut dengan komunikasi kesehatan, maka perlulah dibuat perencanaan komunikasi kesehatan. Baik, kemudian kenapa sih perlu dilakukan perencanaan komunikasi kesehatan? Untuk apa tujuannya adalah yang pertama membantu kita mengembangkan koordinasi. Karena dalam perencanaan komunikasi kesehatan itu sudah ada poin-poin yang harus dilakukan gitu. Langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian ada timeline-nya, aktivitas yang akan dilakukan, kemudian juga ada PIC atau penanggung jawab. Sehingga nanti lebih tahu untuk agenda A, kita nanti harus berkoordinasi dengan siapa. Nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan A tersebut, gitu. Jadi lebih jelas yang harus dilakukan itu apa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengantisipasi perubahan yang akan terjadi akibat komunikasi kesehatan. Jadi untuk di lapangan nanti pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan gitu. Oleh karena itu dalam perencanaan perlu dibuat rencana A dan rencana B atau plan A, plan B gitu ya. Jadi kalau misal banget ya, kita merencanakan mengadakan acara komunikasi kesehatan di lapangan itu ya. Kita harus punya plan B. Oh, kalau misalnya di lapangan nanti kalau terjadi hujan bagaimana? Gitu. Berarti harus ada plan B. Nanti kalau misalnya hujan, kita akan mengadakannya di mana gitu. Itu contohnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengurangi tumpang tindih dan aktivitas yang tidak bermanfaat dalam komunikasi kesehatan. Ya, tentunya karena dalam komunikasi kesehatan tadi kan dalam perencanaan itu sudah ada agenda yang akan dilakukan dan juga PIC-nya gitu. Jadi pekerjaan itu tidak akan tumpang tindih gitu karena sudah jelas apa yang akan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian mengawasi tujuan dari kerja komunikasi. Baik, berikutnya ada tipe perencanaan komunikasi kesehatan. Tipe yang pertama yaitu ada perencanaan strategis, kemudian ada perencanaan operasional, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, perencanaan khusus, dan perencanaan terarah. Untuk perencanaan yang pertama tipenya yaitu perencanaan strategis adalah perencanaan menyeluruh tentang tujuan umum komunikasi kesehatan yang akan dicapai oleh organisasi yang dikaitkan dengan posisi organisasi itu dalam lingkungan. Ya, jadi kalau sudah ada kata strategis, ya strategis itu pasti berisi poin-poin saja gitu ya. Jadi perencanaan ini
berupa poin-poin. em, kita nanti akan misalnya nih untuk dalam setahun ke depan, sekarang kan bulan Januari 2025 ya, itu dalam setahun ke depan itu akan melakukan apa gitu. Jadi diberikan poin-poin. Jadi bulan Februari akan ada agenda berikut, kemudian bulan Maret akan ada hal ini, mau kemudian April yang lanjut gitu ya. Jadi eh, strategis ini biasanya untuk setahun ke depan dan juga berupa baru poin-poin saja. Nanti ya tadi itu ya, em, hanya strategi saja gitu ya, secara umum gitu. Nanti di bagian di apa ya, di setiap agenda, misalnya bulan Februari sudah ada agendanya apa, nanti baru dibuat lagi lebih terperinci gitu ya. Kemudian yang kedua tipenya yaitu perencanaan operasional, yaitu merupakan rencana khusus tentang komunikasi kesehatan dengan rincian tentang bagaimana menurunkan tujuan yang menyeluruh ke konsep komunikasi kesehatan operasional hingga mudah dikerjakan. Nah, ini perencanaan operasional ini bisa menjadi turunan dari perencanaan strategis gitu ya. Kalau tadi perencanaan strategis hanya poin-poin saja yang akan dilakukan misalnya dalam setahun ke depan gitu. Perencanaan operasional itu adalah penjabaran dari setiap agenda yang telah disiapkan. Tadi misalnya bulan Februari ada agenda A. Nah, untuk rincian dari agenda A itu dibuatlah perencanaan operasional gitu ya. Kemudian berikutnya ada perencanaan jangka panjang, yaitu merupakan rencana untuk memperluas usaha dalam komunikasi kesehatan 5 tahun mendatang. Nah, ini perencanaan jangka panjang ini lebih lebih lama dari perencanaan strategis ya, gitu. Jadi untuk 5 tahun mendatang ini sudah dibuat eh, apa perencanaannya. Itu seperti kalau di Indonesia itu ada apa? Ada SDGs ya. Itu juga salah satu contohnya gitu ya. Kemudian perencanaan jangka pendek. Nah, ini mirip dengan perencanaan strategis, yaitu merupakan rencana untuk mencakup komunikasi kesehatan dalam kurun 1 tahun. Itu. Kemudian perencanaan khusus merupakan rencana tertentu untuk melaksanakan suatu tugas. Rencana itu demikian khusus, terbatas, dan ketat sehingga tidak ada ruang untuk diinterpretasi. Em, untuk perencanaan khusus ini biasanya kalau ini apa ya, sedemikian terbatasnya, ini biasanya hanya diketahui oleh para petinggi ya gitu. Jadi eh, sudah dibuat oleh para petinggi, biasanya ada BOD atau Board of Director itu eh, membuat perencanaan khususnya. Hmm. Kemudian perencanaan terarah merupakan rencana yang dibuat dengan proses pengarahan dan bimbingan. Kalau perencanaan terarah itu mungkin ya bisa misalnya kalian sebagai mahasiswa itu membuat perencanaan terarah dan tentunya memerlukan bimbingan. Bisa berdiskusi dengan dosen ya, atau dengan kakak kelas ya gitu. Misalnya program yang ada di Himagi gitu ya, itu biasanya kan berdiskusi dulu dengan dosen ya untuk apa, saran-saran langkah yang dilakukan tuh apa gitu. Atau juga sebagai mahasiswa, misalnya mungkin nanti eh ada tugas ya, atau ada tugas akhir gitu ya, itu bisa dibuat perencanaan terarah. Baik, berikutnya ini ada perencanaan komunikasi kesehatan yang efektif. Bagaimana sih membuat komunikasi kesehatan yang efektif? Jadi, komunikasi antar personal itu akan efektif kalau kedua belah pihak memberikan makna yang sama atas pesan yang dipercakapkan. Intinya mereka si pemberi pesan itu
memberikan pesan A, kemudian penerimanya juga menerimanya sebagai pesan A gitu. Sehingga baru itu menjadi efektif. Kalau misalnya pemberi pesan memberinya A, kemudian penerima menerimanya B, itu berarti menjadi contohnya seperti salah paham ya gitu ya. Jadi tidak tercapai komunikasi yang apa ya, tidak efektif gitu ya. Jadi maksudnya apa, diterimanya apa gitu. Jadi tidak nyambung ya. Namun, bagaimana? Itu kan yang bagus memang seperti itu. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mewujudkan komunikasi yang efektif gitu, yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, ini kita eh, ya nanti ada cara-caranya. Hmm. Perumusan perencanaan komunikasi kesehatan. Ini pertama itu kita tujuan dulu ya. Kita menentukan tujuan dulu yang akan ingin kita capai dari program komunikasi kesehatan. Kemudian ditentukan dulu nanti dari komunikator, siapa komunikatornya. Kemudian tentukan dulu komunikannya juga. Jadi sangat menentukan nih antara komunikan dengan komunikator. Kalau misalnya komunikannya anak-anak gitu ya atau anak TK, kita tentunya akan memilih komunikator yang bisa membawa diri dengan baik di depan anak-anak gitu. Jangan yang serem-serem gitu, nanti anak-anaknya takut gitu ya. Kemudian nanti pesan dan medianya pun akan disesuaikan dengan komunikannya. Kemudian barulah dibuat perencanaan komunikasi. Nah, ini analisis komunikan atau audience, rencanakan efek yang akan dilakukan, ada rencanakan komunikator, rencanakan pesan, dan rencanakan media ya. Yang pertama, penentuan tujuan sasaran. Nah, ini adalah perincian dari gambar tadi. Kita nyatakan dengan jelas apa yang ingin kita peroleh dari efek komunikasi, apakah perubahan sikap audiens pada sikap kognitif saja, afektif saja, atau perubahan perilaku audiens. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu analisis audiens. Kita identifikasi dulu audiens, apa yang paling mereka butuhkan untuk kita penuhi. Jadi tadi ini juga cara agar komunikasi kesehatan yang menjadi efektif, kita memberikan sesuatu yang audiens butuhkan. Oleh karena itu harus datang dulu nih ke audiens. Kita tentukan dulu tadi kan siapa audiensnya gitu ya. Kemudian kita tanya dulu apa sih yang mereka butuhkan itu. Kemudian seleksi audiens yang mendapat prioritas utama yaitu sasaran. Kemudian mulailah melakukan perencanaan komunikasi berdasarkan audiens sasaran. Ya, jadi karena tadi ya, kalau untuk audiens ini itu kita akan setelah kita audiens dapat, baru kita bisa tentukan siapa komunikatornya, apa pesannya, dan bagaimana medianya. Gitu. Kalau misalnya audiensnya adalah anak-anak TK, tentunya medianya kita tidak dengan media yang banyak tulisan karena bisa jadi mereka belum bisa baca kan gitu. Jadi kita bisa kalau anak-anak TK kita bisa dengan gambar ya atau dengan puppet show gitu. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Kemudian itu medianya. Kemudian pesannya juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Komunikatornya juga eh, mungkin bisa bisa seorang kakak-kakak yang lucu gitu ya, yang bisa membawa apa ya, membawa suasana menjadi menyenangkan itu. Kemudian menentukan audiens yang tepat, pilihlah audiens yang lebih banyak hubungannya dengan sumber. Contohnya kita tujuan kita adalah Komkes mengenai ASI. Nah, kalau berhubungan dengan ASI, kita tentukan dulu siapa audiens primer. Audiens primernya itu ibu hamil dan menyusui. Kemudian audiens sekunder itu ada suami, orang tua, dan mertua.
Kemudian setelah itu kita eh, pilih komunikator yang karakteristik ya, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama kompetens, yaitu kemampuan komunikator. Intinya adalah kemampuan dari dia berkomunikasi dan juga dari sisi ilmu. Kemudian yang kedua karakteristiknya yaitu karakter, itu moral dari komunikator. Misalnya misalnya dia apa ya, ketika menyampaikan komunikasi kesehatan tentunya menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Jadi jangan yang menggunakan pakaian terbuka. Kemudian intention yaitu maksud yang mendorong komunikator menyampaikan sesuatu. Selanjutnya personality yaitu perasaan kedekatan antara komunikator dengan audiens. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan peran sebagai komunikator, maka posisikan Anda itu adalah orang yang dekat dengan mereka gitu, sehingga mereka pun bisa mendapatkan perasaan yang demikian gitu. Tujuannya adalah agar mendapatkan komunikasi yang efektif, yang apa ya, yang satu jalur gitu ya. Ya. Kemudian dinamika yang diperlihatkan oleh seorang komunikator. Maksudnya dinamika itu dari sisi dinamika intonasinya, dinamika pergerakan badannya gitu. Sehingga kalau misalnya dia lagi berkesempatan berbicara, dia itu tidak berada di depan aja, tapi kalau bisa em, ikut apa ya, ikut mendatangi audiens yang ada di belakang gitu. Jadi sehingga semua audiens merasa mereka diperhatikan oleh komunikatornya gitu. Yang berikutnya yaitu karisma, itu kualitas individu komunikator. Nah, ini penting banget nih. Karisma itu tapi bisa apa ya, bisa dibentuk ya. Misalnya dengan penampilan yang menarik, itu bersih gitu ya. Kemudian kalau misalnya laki-laki itu apa ya, jangan ada brewok-brewok yang menyeramkan gitu ya, rambutnya dicukur rapi. Kalau perempuan menggunakan pakaian yang rapi, kalau pakai kerudung yang apa warnanya cocok gitu ya dengan dengan bajunya, dengan atas bawah itu eh, seirama lah gitu ya. Jangan belang belontong misalnya kerudung kuning, baju hitam, rok berwarna hijau gitu ya kan, belang bentong gitu istilahnya, sangat nabrak-nabrak gitu. Jadi untuk karisma itu tenang saja, itu bisa di dibuat gitu ya, dibikin lah gitu ya. Kemudian karakteristik pesan. Untuk karakteristik pesan, yang pertama kita lihat dari struktur pesan, yaitu ada penyimpulan, urutan, argumentasi. Kenapa harus begini? Karena begitu. Kenapa harus begini? Jadi agar audiens tuh tahu kenapa kalau mereka harus merubah, kalau misalnya harus merubah gaya hidup, kenapa harus berubah? Karena ada manfaatnya ini, ada dampaknya itu, gitu ya. Kemudian gaya pesan. Itu menggunakan kata perulangan, mudah dimengerti, dan juga pembendaharaan kata yang eh, mudah dipahami oleh audiens. Kemudian daya tarik pesan, rasional, kemudian ditakut-takuti, misalnya kalau ada membahas bagian dampak, kita bisa menakut-nakuti, misalnya dari rokok, dampaknya apa, nanti bisa kanker, kanker paru-paru gitu, atau kanker mulut gitu ya, banyak ya, atau penghargaan jika misalnya audiens oh ternyata sudah melakukan apa yang disampaikan gitu. Jadi begitu, ada daya tariknya ya. Kemudian pemilihan media, kita pilih dulu, kan tadi sudah menentukan audiensnya siapa, kita pilih dulu apakah medianya cetak, ya cetak itu ada lembar balik, leaflet, poster, kipas, ataupun media elektronik, apakah itu video, PowerPoint, televisi, radio, gitu. Kemudian setelah menentukan media, medianya diuji coba dulu untuk melihat apakah audiens itu menyukai media yang kita buat. Yang pertama yaitu uji coba media dilakukan dengan cara melakukan focus group discussion atau diskusi kelompok terarah mengenai media yang disukai oleh audiens. Hal-hal yang ditanyakan diantaranya yaitu pemilihan warna yang disukai, jenis media yang familiar dan disukai oleh audiens. Kemudian tempat yang paling sering melihat media kesehatan.
gitu. Jadi nanti bisa, kalau misalnya media cetak atau media video, mereka biasanya melihat di mana gitu. Jadi kita bisa menentukan nanti menaruh medianya di mana gitu. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan program komunikasi kesehatan. Nah, program komunikasi kesehatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jangan lupa buat pretest. Jadi sebelum dilakukan komunikasi kesehatan, di pretest dulu untuk mengukur kemampuan mereka sebelum dan sesudah diberikan komunikasi kesehatan. Kita ingin mengevaluasi kita, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai on the track, apakah bagus, sudah bagus, atau masih harus diperbaiki. Jadi kan nanti ketika kita membuat komunikasi kesehatan lagi, itu bisa diperbaiki ya, kalau misalnya memang ada yang perlu diperbaiki gitu. Begitu deh. Itu saja materi tentang perencanaan program komunikasi kesehatan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Selamat belajar, selamat menempuh ujian, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah sinkronus pada hari ini. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.